ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Pada bacaan walau nasya'u, pada bacaan walau di sini ada bacaan lin. Maka hukum tajwidnya kita namakan dengan bacaan lin, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf waw. Apa itu bacaan lin? Bacaan yang lembut dalam pelafalannya. Maka ketika melafalkan walau itu untuk menyempurnakan daripada makhraj huruf waw, dimonyongkan walau 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 nasya'u. Pada lafal nasya'u ada bacaan di sini hukum tajwid berupa mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib ya kita uraikan satu persatu. Mad kita artikan panjang. Kemudian wajib artinya kita wajib juga. Kemudian muttasil artinya bersambung. Kapan terjadinya mad wajib muttasil? Terjadinya mad wajib muttasil apabila adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, atau bisa kita uraikan begini. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dan hamzah tersebut pada satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Untuk panjang mad wajib muttasil sendiri yaitu kita panjangkan 4 harokat atau 5 harokat. Maka walau nasya'u latamasna, ya, syanya sehingga kita panjangkan huruf syanya sepanjang 4 harokat. Kemudian latamasna, latamasna. Nah, di sini nggak ada mad tabi'i ya. Ini agak salah dalam pengeditannya. Kemudian pada lafal mas sempurnakan sinnya, ya, sempurnakan suara sinnya. Latamasna. Kemudian pada lafal na ada bacaan mad tabi'i yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Maka untuk panjang mad tabi'i yaitu 2 harokat. Kemudian ala a'yunihim. Pada lafal ala di sini ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kapan terjadi mad jaiz munfasil ini? Apa itu mad jaiz? Ya, kita urai lagi. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Kapan terjadi mad jaiz munfasil? Yaitu apabila ada mad tabi'i. Mad tabi'i itu kan berarti ada fathah ketemu alif, ada dhammah ketemu waw, ada kasrah bertemu dengan ya. Nah, sedangkan di sini pada lafal ala ada fathah di lafal la-nya ketemu dengan alif kecil setelahnya, maka dia la. Nah, sedangkan apa bedanya kok sama seperti mad wajib? Bedanya adalah huruf hamzahnya. Apabila hamzahnya berada dalam satu kata seperti ini nasya'u itu satu kata. Sedangkan ala a'yunihim di lain kata hamzahnya. Maka kalau di lain kata dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Sehingga hamzahnya dia terpisah daripada huruf sebelumnya atau kata sebelumnya. Maka panjangnya berapa harokat? Sama, 4 jaiz munfasil kita panjangkan juga sepanjang 4 atau 5 harokat menurut Imam Syatibi. Ya, tapi lebih banyaknya 4 harokat. Ala a'yunihim, sifat ain bainiyah di antara sifat syiddah dan rohawa. Syiddah itu suaranya tertahan, sedangkan rohawa suaranya dialirkan. Sehingga ain itu tidak putus, tidak a'yunihim. Tidak pula a'yunihim, tidak. Tapi dia tengah-tengah. Ala a'yunihim fastabaqus sirata. Kemudian pada lafal him bertemu dengan fa, maka kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi yaitu apabila ada huruf mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia dinamakan dengan izhar. Izhar artinya jelas, syafawi artinya dengan kata syafah, yaitu berasal dari kata syafah.
yaitu bibir kita. Sehingga dia suara mimnya harus jelas dan tidak boleh ditahan gunnahnya misalkan, atau tidak boleh ditahan adanya gunnah. Misalnya ala a'yunihim fastabaqu, tidak, tapi langsung saja. Ala a'yunihim fastabaqus sirata. Kemudian pada bacaan fastabaqus sirata, di sini ada hamzatu al-wasl, yaitu pada lafal fastabaqus, atau di sini kita namakan alif juga ya. Aliful wasli, yaitu di mana alifnya dianggap tidak ada sehingga langsung ke huruf sukun yaitu huruf sin. Maka langsung fastabaqus sirata. Nah, ini juga ada yang salah dalam pengeditannya. Di sini tidak dibaca dengan bacaan ikhfa. Ya, kedua-duanya ada yang salah. Ini juga alif lam syamsiah agak salah edit. Sehingga di sini kemudian awalnya quh memang panjang karena bertemu dengan alif lam. Di sini ada namanya afastabaqus sirata, ada alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah yaitu alif lam yang dia ditulis tapi tidak dibaca sehingga langsung ke huruf shad. Kemudian di sini huruf shadnya dibaca dengan tebal karena sha salah satu hurufnya sifatnya adalah isti'la dan yang kedua adalah itbaq. Isti'la itu pangkal dia terangkat, itbaq adalah melekat dengan langit-langit. Maka fastabaqus fastabaqus sirata. Kemudian pada lafal ra di sini ada mad tabi'i dan ra-nya dibaca dengan tafkhim, dibaca dengan tebal yaitu ra fathah bertemu dengan alif, maka dia namakan mad tabi'i. Dan ra-nya ra fathah, ra tebal karena dia ra berharokat fathah. Kemudian sirata fa'anna, pada lafal fa'anna di sini ada bacaan gunnah yaitu ditandai dengan nun yang berharokat tasydid. Maka apabila kita mendapati bacaan Al-Qur'an itu ada bacaan nun tasydid, itu kita namakan dengan gunnah. Maka cara membacanya yaitu suara an-nya ditahan. Fa'an, kemudian baru dibaca na, fa'an na. Pada lafal na ada alif yang datang setelah huruf fathah, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat pada lafal na. Fa'anna yubsirun. Kemudian pada lafal yubsirun di sini ada bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah yaitu lebih kita kenal dengan kata memantul. Kemudian pada lafal ba jangan dibaca yubsirun, tidak ada pantulannya. Atau yang kedua tidak boleh dibaca dengan adanya hamzah, misalnya yubsirun. Nah, ini keduanya kurang tepat. Akan tetapi kita baca bagaimana cara baca yang betul, yaitu yubsirun, langsung saja yubsirun. Nah, maka fa'anna yubsirun. Kemudian pada lafaz run di sini ada bacaan yaitu mad arid nisukun, yaitu mad yang kita baca disebabkan karena kita waqaf pada akhir bacaan, yaitu huruf yang kita waqafkan itu menjadi huruf yang sukun. Misalkan di sini yang akhirnya adalah huruf nun, maka nunnya menjadi harakat sukun. Dan sebelum huruf nun yang diwaqafkan ada huruf mad berupa waw. Di sini waw mati yang sebelumnya dhammah atau ada mad tabi'inya. Maka ini kita namakan dengan mad arid disukun. Mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid yang ada di akhir bacaan. Panjangnya berapa harakat? Boleh 2 harakat, yubsirun. Boleh 4 harokat, yubsirun. Boleh juga 6 harokat, yubsirun. Kemudian kita coba ulang. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Ya. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Pada bacaan
walau nasya'u. Di sini pada lafal walau ada bacaan lin, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan huruf waw sukun. Maka setiap kita mendapati ada fathah bertemu waw sukun atau fathah bertemu ya sukun, maka dinamakan dengan bacaan lin. Kemudian nasya'u, di sini ada bacaan berupa mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil adalah mad yang disebabkan karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Di sini ada nasya'u, pada lafal nasya ada mad tabi'i pada lafal nasya. Kemudian datang setelahnya hamzah, dan hamzah tersebut pada satu kata, maka dinamakan muttasil karena dia bersambung. Pada satu kata maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya panjangnya adalah 4 harokat. Sampai dengan ada yang mengatakan 5 harokat. Kemudian nasya'u lamasakhnahum, pada lafal lamasakhnahum. Di sini ada huruf kha yang sukun, maka dia huruf kha tebal. Masakhna. Kemudian lafal na tipis, dan pada lafal na sendiri ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf mad berupa alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal hum ada mim mati bertemu ain, maka dinamakan dengan izhar syafawi. Suara mimnya harus dibaca dengan jelas karena dia bertemu dengan huruf ain, yang mana apabila ada mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia izhar syafawi. Kemudian ala, pada lafal ala ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat. Makanatihim, pada lafal ka kembali lagi kita mendapati ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian makanatihim famastata'u. Kemudian pada lafal mim mati bertemu fa, maka di sini ada kita namakan dengan izhar syafawi. Maka cara membacanya harus jelas, ya, mimnya tidak boleh ditahan. Kemudian famastata'u. Kemudian pada lafal famastata'u, di sini memang awalnya ma itu dibaca dengan panjang karena ada alifnya. Akan tetapi huruf ma di sini bertemu dengan huruf yang berharokat sukun. Maka apabila ada huruf alif datang setelahnya huruf-huruf berharokat sukun, maka alif tersebut tidak dianggap ada. 1 tidak ada, 2 tidak ada, langsung ke sin. Maka famastata'u. Kemudian pada lafal ta, di sini kita baca dengan bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif 2 harokat. Kemudian au, di sini ada dhammah bertemu dengan waw, maka kita panjangkan au-nya 2 harokat. Mudiyyan wa la yarji'un. Kemudian pada lafal mudiyya, di sini ada ada tasydid di huruf ya, maka ditekan ya-nya, mudhiyyau. Kemudian pada lafal yau ada idgham bila ada idgham bi gunnah ditandai dengan fathatain bertemu dengan huruf waw. Maka cara membacanya yaitu masukkan dulu fathatainnya ke huruf ya wawnya sambil ditahan suara gunnahnya. Mudhiyyau wala. Kemudian pada lafal la ada mad tabi'i fathah bertemu alif, yarji'un. Di sini ro-nya ro sukun didahului dengan fathah, maka ro tebal, yarji'un. Kemudian pada lafal un ada bacaan mad arid disukun, yaitu disebabkan karena adanya sukun arid. Sukun arid itu apa? Sukun yang kita kita berhenti atau wakaf di dalamnya. Misalkan yarji'una, kita wakaf maka nunnya menjadi sukun. Sebelumnya ada huruf mad, maka dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.